Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lutfiah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kata atau dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah. Kata atau kalimah sendiri merupakan bagian dari sintaksis atau dalam bahasa Arab disebut dengan nahwu. Kata memiliki definisi satuan terkecil dari bagian kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mengandung suatu pengertian. Merupakan struktur bagian terkecil dalam pembentukan kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mengandung suatu pengertian atau suatu makna. Contohnya, kata hablun yang memiliki arti tali. Kata tali sendiri ini memiliki makna bara yang berutas-utas panjang, yaitu ada dalam KBBI. Kata ini merupakan satuan terkecil dalam sintaksis. Mengapa bisa kata merupakan satuan terkecil dalam sintaksis? Hal ini dikarenakan kata merupakan struktur terkecil dalam pembentukan kalimat, serta sebagai perangkai dalam satuan atau bagian sintaksis di atasnya. Jadi, dari kata sendiri bisa membentuk suatu frasa. Lalu, dari frasa bisa membentuk suatu klausa. Lalu, dari klausa bisa membentuk suatu kalimat. Contohnya, kata hujan. Kata hujan akan membentuk suatu frasa yang menjadi hujan deras, lalu akan membentuk suatu klausa yang menjadi karena hujan deras, lalu disempurnakan dalam suatu kalimat yang menjadi karena hujan deras, saya tidak pergi ke sekolah. Makanya di sini kata merupakan satuan terkecil dalam pembentukan kalimat karena dari kata sendiri bisa membentuk suatu kalimat yang lengkap. Kata ini ada dua macam, yakni ada kata penuh dan kata tugas. Kata penuh memiliki arti yang itu kata yang dapat berdiri sendiri, sedangkan kata tugas kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Penjelasan lebih lanjut tentang kata penuh dan kata tugas. Kata penuh merupakan kata yang secara leksikal memiliki makna dan dapat berdiri sendiri. Contohnya, kata ainun yang memiliki arti mata dalam hadis riwayat Tirmizi yang memiliki makna indera untuk melihat. Jadi, kata ainun ini merupakan termasuk bagian dalam kata penuh karena ia memiliki makna serta dapat berdiri. Jadi, kata ainun ini tidak perlukan kata lain yang bersanding untuk bersanding dengannya agar ia memiliki makna. Kata ainun bisa berdiri sendiri untuk memiliki makna. Makna dari kata ainun ini ialah indera untuk melihat yang memiliki arti mata. Kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak mempunyai makna dan tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya, kata wa dan fi yang tidak dapat memiliki makna jika tidak disambung dengan kata lainnya. Jadi, kata tugas ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak memiliki makna leksikal karena kata tugas tidak dapat berdiri sendiri. Jadi, ia perlu bersanding dengan kata lainnya karena ia tidak dapat berdiri sendiri. Makanya disebut dengan kata tugas. Lalu, ada kata yang mengalami proses morfologi dan ada juga kata yang tidak mengalami proses morfologi. Kata yang mengalami proses morfologi ialah kata penuh, sedangkan kata yang tidak mengalami proses morfologi ialah kata tugas. Hal ini dikarenakan kata penuh dapat berdiri sendiri dan dapat diikuti imbuhan. Nah, makanya kata penuh yang dapat diikuti imbuhan tersebut, makanya dia bisa mengalami proses morfologi. Contohnya, dari kata ba bisa menjadi kata yaktubu, bisa menjadi uktub, lalu bisa menjadi maktubun. Dan ada juga kata walada bisa menjadi maulid, bisa juga menjadi maulud. Sedangkan kata tugas sendiri tidak dapat berdiri sendiri karena tidak memiliki makna leksikal dan juga tidak bisa diikuti imbuhan. Nah, karena tidak bisa diikuti imbuhan ini, makanya kata tugas tidak mengalami proses morfologi. Lalu, verba sendiri mengenal kala atau waktu. Ada 3 jenis kala atau waktu dalam verba. Yang pertama ada kala selesai. Kala selesai ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madi. Lalu yang kedua ada kala kini dan mendatang. Kala kini dan mendatang dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Dan yang ketiga ada kala imperatif. Kala imperatif dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amar. Penjelasan lebih lanjut tentang kala selesai, kala kini dan mendatang serta kala imperatif. Pertama, kala selesai. Kala selesai sendiri mempunyai definisi menunjukkan waktu lampau dan menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Jadi, kala selesai ini merupakan suatu pekerjaan yang telah kita lakukan di masa lampau atau suatu pekerjaan yang telah kita lakukan sebelumnya.
Contohnya ada kata Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Quran surat Al-An'am ayat 1. Jadi kata khalaqa di sini yang memiliki arti telah menciptakan, bahwa menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi sebelumnya, bahwa Allah telah lakukan sebelumnya. Jadi khalaqa di sini merupakan bagian dalam fa'ala selesai atau fi'il madi yang memiliki arti telah menciptakan. Lalu ada kala kini dan mendatang yang memiliki definisi menyatakan suatu proses menuju suatu keadaan dan suatu yang sudah dilakukan. Contohnya ada innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Jadi kata yuhibbu di sini yang memiliki arti menyukai merupakan bagian dalam kata kini atau mendatang yang menunjukkan suatu proses atau keadaan yang dan sesuatu yang sudah dilakukan. Lalu ada kata imperatif atau fi'il amr, merupakan perintah untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang atau disebut dengan mustakbal. Contohnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Jadi Iqra di sini yang memiliki arti bacalah merupakan satu bagian dari kata imperatif atau fi'il amr atau menunjukkan perintah. Nah, kenapa kalau imperatif di sini didefinisikan sebagai sesuatu di masa yang akan datang? Karena perintah yang akan kita lakukan perintah yang akan kita lakukan tersebut akan kita lakukan di masa yang akan datang, baik di masa yang akan datang seperti 1 detik kemudian, 1 menit kemudian, atau 1 jam kemudian. Itu didefinisikan sebagai sesuatu yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Makanya kalau imperatif di sini didefinisikan melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Seperti ini. Contohnya, Iqra, bacalah. Maka kita akan melakukannya di sesuatu yang akan di masa yang akan datang. Misalnya di 1 detik kemudian maupun di 1 kemudian atau 1 jam kemudian. Lalu ada modus dalam verba. Verba sendiri mengenal modus yang ada 3. Ada 3 modus dalam verba. Yang pertama ada indikatif atau marfu, merupakan kebiasaan yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Contohnya, ayadzakkaru man yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Kan dalam surat Al-A'la ayat 10. Kata saya zakaru di sini menandakan ia adalah modus indikatif karena ia memiliki akan mengambil pelajaran karena sesuatu yang akan datang, kebiasaan yang akan datang. Jadi kayak orang-orang yang takut kepada Allah ini akan mengambil suatu pelajaran. Makanya kata saya zakaru di sini akan termasuk dalam modus indikatif. Yang kedua ada modus subjunktif atau mansub, merupakan perbuatan yang mungkin terjadi atau tidak terjadi sama sekali. Contohnya, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Artinya, mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Quran dalam surat At-Tahrim ayat 8. Kata yukaffiru di sini merupakan termasuk dalam modus subjunktif atau mansub karena dalam ayat ini menunjukkan perbuatan yang mungkin terjadi. Seperti kayak mudah-mudahan Allah Tuhan kita akan menghapus kesalahan kita. Karena makanya di sini termasuk dalam modus subjunktif. Lalu yang ketiga ada modus jusif atau majzum. Merupakan modus yang digunakan sebagai imperatif atau perintah dan emfatik atau penekanan. Contohnya, la tusyrik billah. Artinya, janganlah engkau mensyirikkan Allah. Quran dalam surat Al-Luqman ayat 13. La tusyrik di sini merupakan menunjukkan bahwa ialah modus justif yang menandakan sebagai imperatif atau perintah atau infatik atau penekanan. Yang artinya janganlah engkau mensyirikkan Allah. Yang artinya itu kita sebagai hambanya janganlah mensyirikkan Allah. Bahwa di sini ada penekanan dan suatu perintah bahwa kita sebagai hambanya jangan mensyirikkan Allah. Lalu ada juga nomina, kasus dalam nomina. Nomina sendiri memiliki 3 kasus. Yang pertama ada kasus nominatif atau marfu, merupakan kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya subjek. Jadi, kasus nominatif ini merupakan nomina di sini berperan sebagai subjek. Contohnya, waqalal insanu ma laha, yang artinya dan manusia bertanya. Terjadi pada bumi ini, Quran surat Al-Zalzalah ayat 3. Kata al-insanu dalam ayat ini berperan sebagai subjek yang artinya manusia atau pelaku yang melakukan predikat tersebut. Lalu, kedua, ada kasus akusatif atau mansub, merupakan kasus yang menandai nomina atau yang sejenisnya objek langsung. Jadi, dalam kasus akusatif di sini adalah nomina yang berperan sebagai objek. Contohnya, La'ikal ladzina ishtarawu dhalalata bil huda, yang artinya mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Kata ad-dhalalah di sini merupakan sebagai objek yang artinya kesesatan.
Lalu yang ketiga ada genitif atau majrur, merupakan kasus yang menandai makna milik pada nomina atau yang sejenisnya. Contohnya, ada kalimat dalam ayat khulafa min ba'di qaumi Nuhin yang artinya khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Quran dalam surat Al-A'raf ayat 67. Kata qaumi Nuhin di sini memiliki menandai arti milik. Kaumnya siapa? Kaumnya milik Nabi Nuh. Makanya di sini disebut dengan kasus genitif, yaitu qaumi Nuhin yang artinya kaum Nuh. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.